Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dan saya kasihi dimanapun Bapak Ibu berada saat ini mengikuti acara ibadah online yang kedua. Pagi tadi kita sudah mengikuti yang pertama dan ini kelanjutan yang kedua. Sebagaimana kita ketahui bahwa hari-hari ini hampir seluruh gereja Tuhan tidak memungkinkan menyelenggarakan ibadah konvensional untuk bersekutu. Tetapi kasih karunia Tuhan tidak mengurangi minat jemaat Tuhan untuk beribadah. Bahkan hari-hari ini semua berkumpul di rumah walaupun tidak bersekutu satu sama lain, tetapi justru semakin giat bersekutu dengan Allah, jauh lebih baik. Itulah sebabnya saya mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk menyikapi situasi yang sedang terjadi dengan beberapa hal yang telah dihimbau oleh pemerintah diikuti. Nah, sebagai hamba Tuhan tentu saya tidak terlalu banyak persoalan tentang apa yang sudah dihimbaukan oleh pemerintah dengan berbagai panduan-panduan yang cukup jelas. Tidak memakan waktu di dalam pertemuan kita melalui siaran ini. Saya langsung kepada tugas saya sebagai hamba Tuhan, yaitu akan mengajarkan beberapa firman Tuhan yang saya ambil dari kitab malam ini untuk kita renungkan sama-sama, sore menjelang malam ini. Yaitu dalam kitab Markus. Beberapa waktu yang lalu saya merenungkan firman Tuhan ini, bahkan saya sharekan di ibadah pagi morning service, yaitu Saturday morning service atau morning prayer. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk membaca. Nah, kita baca ulang apa sih isi daripada firman Tuhan ini. Lalu kaitannya dari mana? Kaitan dari mana? Lalu kita mau dibawa kemana? Lalu apa yang harus kita persiapkan? Sebab karena firman Tuhan tidak pernah keluar secara sia-sia, kata Alkitab. Firman Tuhan keluar pasti dia akan menggenapinya. Lalu kapan menggenapinya? Apakah ini sudah berlalu? Sehingga firman Tuhan hanya sebagai sebuah dongeng atau sebuah tulisan sejarah. Saya mau berkata tulisannya memang tulisan. Tetapi firmannya tidak pernah berlalu dulu dan sekarang. Itulah sebabnya saya mau ajak kita untuk sama-sama. Untuk Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikutinya. Dari Markus pasal yang ke-16 ayat 17 dan 18. Sebenarnya 15-16-nya harus dibaca untuk sebagai kaitan, sebagai dasar pemikirannya. Tetapi karena saya tidak ambil itu, saya hanya baca ini, nanti saya akan menjelaskannya, kaitan daripada itu. Kita berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Artinya nama Tuhan itu punya kekuasaan. Nama Tuhan di atas segala nama, termasuk virus enggak? Termasuk virus juga, ya. Karena Alkitab katakan bahwa nama Tuhan di atas segala nama dan nama Tuhan dapat mengusir setan. Kita tahu bahwa segala hal yang buruk berasal pekerjaan dari setan. Setan tujuannya mencuri, membunuh dan membinasakan. Lalu kalimat berikutnya berkata, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ada beberapa penafsiran tentang bahasa-bahasa baru. Bahasa baru bisa kita katakan bahasa dalam bahasa Inggrisnya disebut speaking tongue, glossolalia atau bahasa lidah. Ada yang berpendapat seperti itu. Tetapi saya lebih berpendapat bahwa mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Sebagaimana situasi saat sekarang ini. Kita lebih banyak berbahasa apa? Media-media yang muncul di tengah kehidupan kita, beritanya apa? Menakutkan atau membuat keberanian. Kecenderungannya tanpa disadari bahasanya bukan bahasa
yang menguatkan, justru malah melemahkan. Saya karena banyak waktu di rumah, seringkali mengikuti berita, lama-lama saya jadi bosan. Ya, terkadang perbedaan satu sama lain itu juga bisa melemahkan kita. Untuk itu saya arahkan channel saya. Saya kira lebih baik siarannya langsung saja yang ke atas. Dan bahasanya adalah bahasa baru, bahasa yang sangat konstruktif, dinamis, dan progresif. Barangkali dari kita yang bukan ahli medis tetapi bisa memberikan sumbangsi buat jemaat Tuhan. Sebagaimana saya lakukan sehari-hari. Yaitu karena apa? Karena sebuah pemikiran yang Tuhan bukakan. Dan dikatakan mereka akan memegang ular. Ya, ular itu sebenarnya gambaran daripada binatang yang sangat liar, yang tidak bisa dipegang. Dan ular juga menggambarkan sebuah binatang yang berbisa. Artinya kita bisa menaklukkan, dikatakan. Dan sekalipun mereka minum racun maut. Nah ini dia nih. Kalau racun maut itu racun yang mematikan. Barangkali kalau saya bisa memberikan definisinya racunnya atau sebagai analoginya maksud saya. Itu racun yang mematikan, itu racun yang pernah heboh itu namanya cyanida. Cyanida. Cyanida maksud saya, bukan ada. Saya salah baca ya. Cyanida itu sebuah kimia yang sangat mematikan, bukan? Tapi kita berkata bahwa kita minum, kita tidak apa-apa. Tapi saya tidak sarankan jemaat Tuhan lalu di rumah semua ke kamar lalu minum. Bukan itu maksudnya. Artinya ketika kita dihadapkan sebuah kondisi termasuk virus COVID-19 atau hal lain saja atau terhadap situasi yang saat ini sedang terjadi, saya pikir hanya bukan saja virus corona, tapi di mana-mana kita sudah mulai dengar adanya namanya apa? DBD dan banyak penyakit-penyakit lain. Bahkan juga ekonomi dan sebagainya. Artinya Alkitab katakan orang seperti itu dapat menghadapinya. Siapa dia? Seharusnya Anda dan saya dapat menghadapinya. Nah, saya akan coba katakan tanda-tanda itu dulu. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini merupakan tanda-tanda. Tanda siapa? Tanda orang percaya, Pak, Bu. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu yang mengikuti siaran ini percaya? Sebab kalau kita kembali kepada ayat sebelumnya, di situ dikatakan, barang siapa yang percaya, bertobat dan dibaptis, ada 3. Percaya, bertobat dan dibaptis. Maka dia diselamatkan. Nah, orang yang diselamatkan itulah mempunyai predikat ini. Artinya menghadapi segala situasi dia sudah mempunyai modalnya. Bukankah hari-hari ini yang kita sering dengar melalui media televisi menghadapi wabah COVID-19 ini, apa yang sedang diributkan? Antivirus, vaksin. Seakan-akan kalau vaksin itu sudah masuk ke dalam tubuh, maka seluruh virus itu tidak mempan lagi. Ya, saya percaya. Tadi saya menggunakan bahasa seakan-akan, tapi karena barangnya belum ada ya seakan-akan. Jikalau barang itu ada, sudah teruji, maka kalau itu sudah masuk ke dalam tubuh, dia akan mengalir atau bereaksi di dalam sel kita, dia menjadi kekebalan, akan memberikan kekebalan tubuh kita, dia akan menolak itu. Maka itu yang dicari terus. Tapi kenapa kita lupa? Sebenarnya ini sudah tersedia. Jikalau kita memiliki ini, maka kita mempunyai kekuatan. Yaitu dikatakan Pak, bukan hanya antibody tetapi anti spirit. Anti roh jahat kita bisa usir. Dari situlah baru ada anti daripada hal-hal yang bersifat kehidupan.
Itu pertama kita diminta bisa usir setan itu, pekerjaan roh itu. Setelah itu baru apa? Kehidupan semua itu. Racun, kimia, ular, itu kehidupan. Artinya itu letakkan kepada poin-poin berikutnya, termasuk juga virus corona seharusnya. Jadi ayat ini kalau kita baca sebenarnya memberikan sebuah garansi buat orang yang diselamatkan punya perlindungan. Ketika itu kita memilikinya, maka kita punya sebuah pengertian. Menghadapi situasi seperti ini bukan lagi kita dibawa kepada situasi ketakutan. Maka dikatakan setan datang itu cuma mencuri pengertian kita. Sehingga karena tidak ada pengertian, maka kita mudah diserongkan. Ketika kita diserongkan, maka kita sulit untuk berpikir secara konstruktif. Kita sulit untuk berpikir secara benar, ketakutan itu mulai muncul. Nah ini jaminan Pak Bu. Malam ini saya mau ajak kita untuk pikirkan satu ini. Bahwa ini ada jaminannya. Tentu tidak datang serta-merta. Pagi tadi saya sudah katakan bahwa memang ada jaminan. Jangan pegang ayat ini lalu jadi nekat. Kita memang perlu deklarasi, tetapi bukan saja deklarasi. Lebih daripada deklarasi adalah pengertian. Ketika kita mengerti, kita deklarasikan, maka firman itu menjadi hidup di dalam diri kita. Tapi kalau kita tidak punya pengertian, kita hanya memenggal ayat itu lalu kita mulai deklarasikan. It's okay kalau kita belum menghadapi persoalan. Waktu kita menghadapi persoalan justru malah kita takut. Loh kok masih bisa? Akibatnya kita sendiri melemahkan firman Tuhan itu. Kepercayaan firman Tuhan itu menjadi lebih lemah lagi. Nah, jadi kalau kita membaca ayat ini, kata kuncinya ada pada kalimat yang di atas. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Sama-sama katakan orang-orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu di rumah katakan orang-orang percaya. Nah, orang-orang percaya tandanya apa? Keluar daripada pemikiran ayat ini, saya mengajak kita ada beberapa hal yang malam ini saya mau sampaikan. Minimal ada 3. Sesuai dengan ayat 16 tadi itu. Percaya, bertobat, dan dibaptis. Apa maksudnya kata percaya? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Yang pertama, kita tahu di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini berbicara apa Pak Bu? Ini berbicara bertobat. Kata bertobat di sini adalah pikiran. Bukankah Rasul Paulus juga pernah berkata di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Kalau engkau ingin berubah hidupmu, berubah dari ketakutan menjadi sukacita. Kalau saya menggunakan satu terminologi seperti itu, apa yang harus dikerjakan? Ubahlah cara berpikirmu. Kenapa? Kalau kita tidak mengubah cara berpikir kita, pikiran manusia terbatas Pak Bu. Contoh. Hari-hari ini kita diperhadapkan suatu kondisi yang sulit. Kita berpikir dengan pengertian kita. Pengertian manusia terbatas. Ketika pengertian manusia terbatas, kita mengalami kebuntuan. Itu ada tekanan. Semakin kita paksakan berpikir, semakin tertekan. Nah itulah yang disebut apa? Pressure. Itulah yang disebut apa? Stres. Dan akibatnya kalau tekanan mulai itu datang menyerang kita, itu akan melemahkan. Tekanan menaikkan apa? Kortisol. Karena tegang kan? Kalau kortisol naik, cara berpikir kita lebih tidak konstruktif lagi. Semua jadi lemah. Akibatnya apa? Daya tahan tubuh kita menjadi lemah. Imunnya lemah, daya tahan tubuh lemah. Penyakit yang sebetulnya nggak akan datang. Sebetulnya
Dia tahu loh, ini anak Tuhan. Dia lagi jalan. Tapi karena sini down lebih turun, kayaknya dia kepleset aja tuh. Penyakit itu kepleset ya. Mungkin saya anggap, wah dia lagi sial aja tuh. Ini kok down banget, meleset, kena pula gitu. Bisa saya berikan analogi seperti itu, bisa diterima? Jadi gimana caranya? Semua namanya benda kehidupan itu selalu kalau hukum alam itu jatuhnya ke bawah. Itulah sebabnya kita diminta naikkan iman, maka naikkan juga imun. Cara gimana? Ya ini dulu, pikirannya diubah. Kita jangan lagi berpikir tentang soal pengertian kita. Ibadah mesti begini, kalau tidak kumpul nanti tidak ada Tuhan di situ. Hanya kita cari tempat yang ada Tuhan. Ya kita memperkecilkan Tuhan, bukan? Manakala tempat yang kita anggap ada Tuhan tidak buka, seakan-akan Tuhan sudah tidak ada di situ. Dan Tuhan tidak menyertai kita. Bukankah itu menjadi ketegangan muncul? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi cara berpikirnya mesti diubah dulu. Mari isilah firman Tuhan itu lebih banyak, jangan mengandalkan pengertian. Baca, percayalah. Semua tulisan itu berguna buat kita. Semua tulisan yang diwahyukan oleh Allah di dalam Alkitab itu berguna buat kita. Gunanya apa? Mengajar. Barangkali waktu kita lagi baca dia mengajar kita bagaimana meraci tumbuh-tumbuhan itu menjadi kekuatan. Saya meracik ramuan sendiri dengan jus. Tiap pagi saya mesti ngejus. Saya bukan seorang ahli medis. Saya tidak ada hubungan dengan itu. Tapi saya pernah diminta untuk memberikan apa? Memberikan quote buat para dokter. Waktu ulang tahunnya ID. Saya jadi bingung juga. Kenapa? Karena ada nilai yang dimiliki oleh saya, maka dihargai nilainya itu. Nah, cara gimana? Caranya kita ubah mindset kita dulu. Pengetahuan bagus, tapi pengetahuan terbatas. Firman Allah tidak terbatas. Bapak Ibu seharusnya mengamininya walaupun saya tidak dengar, tapi surga mendengarnya. Yang kedua, ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kalau tadi berbicara pikiran, saya masukkan ke dalam terminologi kata percaya. Kalau mengacu kepada ayat yang ke-16, percaya, bertobat, dan baptis. Kan begitu. Nah, boleh saya menggunakan ini kata bertobat. Kalau tadi itu pikirannya sekarang bertobat. Kata bertobat ini, udahlah Tuhan engkaulah yang punya. Ada nyanyian dulu. Saya lupa lagunya. Engkaulah Tuhan punya mula segalanya. Kalau tidak salah hari-hari ini di gereja kita nyanyikan satu lagu namanya apa? Engkaulah Tuhan. Ya, saya nggak gitu jelas, lupa kali ya. Ya, itu ada satu kali engkaulah Tuhan. I worship you itu ya, lagunya apa itu? Will Walker kalau tidak salah. Akuilah dia, artinya memang kita sudah tak berdaya. Bagaimana kita bisa mengakui Tuhan? Dalam bahasa aslinya, saya suka sekali. Kata bahasa ini dua pengertian. Diterjemahkan dalam Septuaginta itu kata apa? Ginosko. Dalam bahasa Ibraninya namanya apa? Yada. Yada itu persetubuhan. Penyatuan. Istilahnya dua benda. Bisa saja listrik, kimia, energi itu bisa sinergi gitu loh. Ya, sinergi bukan menghasilkan 1 tambah 1 jadi 2, tidak. Tetapi 1 tambah 1 sesuai dengan nilai energi itu akan mengembangkan. Itulah kata yada. Menyatu dengan dia. Itu kata bertobat. Berbaling kepada dia, menyatu dengan dia.
Kalau bahasa sosialnya, kehidupannya itu adalah ya kawinlah. Coba kita lihat orang yang sudah nikah, jalannya kan wajah berbeda, senyum aja. Karena udah ada sesuatu, ada ikatan, ya kan? Nah, itu kata Yada, itu bicara hati itu Pak Bu, perasaan tenang. Ya, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Ini tanda-tanda orang itu dulu. Baru bisa terhindar daripada bencana. Kalau ini gak punya, janganlah teriak-teriak. Buang waktu. Cari ini dulu. Maka situasi seperti sekarang ini, konsumsilah makanan-makanan yang menyerahkan hati, yaitu firman Tuhan. Menyembah. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Semakin kita nyanyi, hati kita semakin dicerahkan. Ketika hati kita dicerahkan, pikiran kita semakin cerdas Pak Bu. Yang ketiga, yang terakhir, karena saya janji cuma 3. Khotbah yang berkualitas. Waktunya terbatas. Firman-Nya menerobos alam yang tidak terbatas. Yang ke-7 dan 8 ini dahsyat. Saya bacakan buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Tapi tolong jangan tidak dibaca. Dan tolong juga jangan sambil makan kacang. Tolong juga jangan bentar-bentar ke kamar kecil. Nanti Anda tidak dapatkan firman-Nya secara utuh, malah jadi masalah. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Allah Tuhan dan jauhilah kejahatan. Maksudnya apa Pak Bu? Jangan menganggap engkau itu orang yang paling bijak gitu loh. Seakan-akan, karena diukur dari mana sih kita kadang-kadang. Saya sebagai hamba Tuhan, kebijakan saya diukur dari mana? Wah, jemaatnya sudah ribuan, ini orang paling bijak. Belum tentu, ada yang jemaatnya ribuan tahu-tahu bermasalah dengan yang berwajib. Apakah ukur seseorang bijak itu karena jemaatnya banyak, gedungnya besar? Belum tentu. Nah, ukuran orang yang bijak adalah orang yang menganggap orang lain, menghargai orang lain sebagai bagian daripada dirinya. Itulah orang yang bijak. Selalu merasa bahwa dia itu kurang, membutuhkan. Itu kan firman Tuhan berkata bahwa hidup kita tidak lengkap seorang diri. Perlu ada orang lain. Saya perlu jemaat Tuhan. Kayak sekarang ini, saya melihatnya itu ribuan jemaat Tuhan yang mengikuti. Bahkan mungkin ratusan ribu. Karena diterima di luar negeri. Coba kalau saya hanya terfokus kepada gedung gereja yang bisa muat 1000-an, tiba-tiba jujur aja ini kosong semua bangku, bingung saya sendiri juga kan. Khotbah saya jadi aneh gitu loh. Ya puji Tuhan, walaupun bangkunya kosong tetapi Tuhan saya tidak mengosongkan hati saya. Sehingga saya bisa merasakan segitu banyak orang sedang dengarkan firman Tuhan dan dia diberkati dan dia akan berubah jadi berkat. Artinya yang terakhir ini, ya itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Bahkan tulang-tulangmu juga bisa membangkitkan orang mati seperti Elisa. Katakan apa? Itu dia. Walaupun aku nggak dengar, tapi di sini ada istri saya, ada beberapa staf saya yang ikut. Aminnya cukup mewakili ratusan ribu jemaat. Yaitu kata terakhirnya, ya itu namanya apa? Dibaptis apa? Kepedulian. Baptis kan ditenggelamin tuh, betul nggak? Ditenggelamin kan? Kita merasa basah, naik jadi lahir baru. Nah sekarang kita baptiskanlah ke dalam persoalan. Kita turut merasakan orang. Pertama merasakan dulu saudara-saudara kita yang butuhkan pertolongan kita. Jangan karena kita sudah
istilah apa? Istilah Bapak rohani saya Om Yos bilang, ongkang-ongkang di rumah. Gua senang, gua gak mau urusin. Hei, hati-hati. Ketika kita mulai namanya kembali kepada ego, justru itu akan dikejar. Peduli. Pertama, sesama orang percaya dulu. Gereja kita dulu. Yang kedua, percaya kepada sesama manusia. Tadi Dokter Elina kalau tidak salah, dia bilang, doalah buat kami. Tolonglah kami. Kami ini adalah barisan yang ke depan. Pak, Bu, para dokter itu juga manusia. Para dokter itu juga tahu. Para dokter punya keluarga. Tapi oleh kondisi ini dia harus di depan. Kalau saya dengar cerita mereka, ngilu. Saya dengan teman-teman menyelenggarakan ibadah melalui online ini, kita sedang berpikir. Kita masih berhadapan beberapa manusia. Tapi semua sehat-sehat punya manusia. Kalau dia sudah jelas, yang datang semua sudah tanda petik. Nah, bagaimana kepedulian kita terhadap mereka? Kalau kamu dianggap sudah lahir baru, sudah dibaptis, kata Alkitab apa? Baptisan api, kata Tuhan. Kalau boleh, cawan ini berlalu. Ini namanya baptisan api. Ini sebuah penderitaan. Sebuah kondisi. Bisa gak kita masuk ke dalam sebuah persoalan. Kita ada di tengah-tengah itu. Kita menjadi garam. Karena kita punya hati yang cerah. Pikiran yang cerdas. Kita masuk kepada kondisi itu. Jangan kita bikin suasana menjadi tambah kotor. Jangan lagi kita memberitakan hoax yang menakutkan. Isi berita-berita yang punya pengharapan. Karena Allah kita adalah Allah yang merancangkan kita masa depan penuh pengharapan. Anak Tuhan. Tanda-tanda menyertai 3 hal ini. Yang pertama, dia harus stop men-stok pikiran yang negatif. Supaya dia gak stres. Yang kedua, dia sudah mulai yada. Penyembahan. Adakan hubungan terus kepada atas. Dari awal tahun sudah saya sampaikan. Dan yang ketiga, kepedulian kita satu sama lain. Tentu kepedulian diri pada diri kita sendiri. Jaga hubungan sama Tuhan. Jaga sehat, jaga bersih. Sehat makanan, minuman. Bersih, cuci tangan. Pakai masker. Tadi saya mau pakai masker lagi khotbah. Saya pikir suara saya hilang lagi. Ya, olahraga. Kalau saya jam 4, jam 3, jam tengah 4 bangun. Saya mulai olahraga kecil. Hadap pada Tuhan, berdoa. Siapkan firman Tuhan, renungan pagi saya kirim. Saya mulai pergi olahraga bersamanya. Senam, oksigen, lari, nggak jauh-jauh, hanya 4 kilo aja. Senam oksigen pulang, minum jus. Sambil nonton TV, sambil tulis renungan. Tambahkan asupan-asupan yang sehat buat kita. Masing-masing peduli pada. Karena Tuhan katakan, kasihlah sesamamu seperti mengasihi dirimu. Kalau kamu tidak merawat diri kamu, bagaimana kamu bisa merawat orang lain? Jaga tidur yang cukup. Jangan keliaran. Taati apa yang dihimbau oleh pemerintah. Ketika kita mentaati, konon itu ada pahlawan. Jangan anggap kita masih muda, kuat, sehat. Jangan-jangan kita menjadi carry-nya. Bisa aja ya toh. Hari ini Anda mungkin merasa tidak bersentuhan dengan orang yang sudah terpapar. Tapi Anda lagi belanja sana belanja sini. Ya kan? Terus parkir mobil, uang yang Anda pegang, kita tidak tahu. Tapi kalau Anda
mempunyai tanda-tanda ini, maka Anda mengerti. Anda akan menghindari diri, datang pada Tuhan, jaga diri. Apa yang saya sampaikan sore menjelang malam ini, dan ini akan jadi berkat buat kita, manakala kita melakukannya. Saya jemput jemaat Tuhan di mana Anda berada, mari bangkit berdiri, taruh tanganmu di sebelah tangan kirimu pada dadamu, tangan kananmu terangkat ke atas. Saya akan berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu berdoa. Dimanapun hamba saat ini berada, berdoa kepada jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam kondisi apapun mereka saat ini, hanya jawabannya hanya Tuhan saja. Jawabannya hanya di dalam Tuhan. Sentuhan ilahi dan urapan Roh Allah turun atas mereka. Ketika kesedihan, ketakutan, sudah ada penghiburan. Kalau sakit ada kesembuhan. Persoalan ekonomi yang sedang mengancam, sudah ada pencerahan dan jalan keluar. Segalanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, segala apa yang kami buat, kami butuhkan Tuhan. Tanpa Tuhan, maka semuanya akan sia-sia belaka. Seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti, maka mereka yang percaya saat ini juga hadirat Tuhan dan kemuliaannya membuat semua yang didengar, yang dipercaya menjadi berkat. Demi nama Tuhan yang mulia, berkat Tuhan turun atas setiap mereka. Jemaat yang dikasihi dan saya kasihi, Tuhan mengasihi kita semua. Akhirnya kita akan berhenti di sini siaran ini, dan sebentar Bapak Ibu akan mendengarkan informasi mimbar. Dan saat Bapak Ibu mempersiapkan persembahan melalui transfer, siapkan dan kepada jalur yang resmi gereja. Tuhan memberkati jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena Dia yang memanggil, Dia yang menggenapinya. Diberkatilah engkau di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh penyertaan Roh Kudus. Persembahanmu diberkati, seluruh keberadaanmu diberkati. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan menyertainya. Oleh sebab itu, kerjakanlah apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan akan mewujudkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin.